Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Jabar dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Jabar dari kelas 12C. Di sini saya akan membuat video remedial matematika tingkat lanjut, yaitu menjelaskan dua materi yang sudah dipelajari di matematika tingkat lanjut, yaitu memahami turunan fungsi, dan satu lagi nanti adalah integral. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu turunan fungsi. Definisi turunan fungsi. Definisi turunan fungsi. Jadi, turunan fungsi ini mempunyai definisi, yaitu turunan fungsi dalam kurung diferensial adalah laju perubahan sesaat suatu fungsi terhadap variabelnya, yang secara matematis didefinisikan menggunakan limit sebagai fungsi lain yang mempresentasikan kemiringan garis singgung pada setiap titik di kurva fungsi tersebut. Bagian kedua adalah sifat-sifat turunan fungsi. Turunan fungsi ini memiliki beberapa sifat yang wajib dipahami untuk bisa mengerjakan operasi turunan fungsi. Turunan fungsi aljabar, rumusnya adalah untuk fx sama dengan axn. Nah, ketika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n min 1. Nah, jadi turunan fungsinya ini itu semisal ax pangkat n. Nah, untuk turunannya maka n-nya ini dipindahin ke depan. Jadi n dikali ax, nah pangkat n-nya lagi dikurangin 1. Nah, contohnya adalah 3x pangkat 4. Nah, 4-nya pindahin ke depan. Jadi 4 dikali 3x, hasilnya adalah 12x. Nah, pangkat 4-nya ini dikurangin 1, jadi 3. Nah, hasilnya adalah 12x pangkat 3. Oke, yang kedua turunan fungsi aljabar yaitu kombinasi fungsi. Penjumlahan atau pengurangan fx sama dengan ux plus minus vx. Nah, untuk turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Itu untuk penjumlahan atau pengurangan. Lalu untuk perkalian yaitu fx sama dengan ux plus kali vx, dan turunannya f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah u aksen ux ditambah ux v aksen x. Nah, itu adalah untuk yang perkalian. Lalu untuk pembagian yaitu adalah vx sama dengan ux per vx. Nah, untuk f aksen x-nya adalah u aksen x v dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per ux kuadrat. Nah, ini adalah turunan fungsi aljabar yaitu kombinasi fungsi. Oke, yang ketiga adalah turunan fungsi trigonometri. Rumusnya itu adalah fx sama dengan sin x, turunannya adalah fx sama dengan cos x. Lalu yang kedua adalah fx sama dengan cos x, turunannya adalah min sin x. Lalu yang ketiga fx sama dengan tan x, dan turunannya adalah f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Lalu ini adalah aturan rantai pada turunan. Untuk fungsi komposisi y sama dengan f bundaran g bundaran x, contohnya jika y sama dengan buka kurung 3x kuadrat plus 2 tutup kurung pangkat 5
maka U-nya adalah 3x kuadrat plus 2. Nah, turunannya adalah 6x. Lalu Y-nya adalah U pangkat 5, yaitu turunan Y-nya adalah 5U pangkat 4. Nah, bisa kita langsung masukin eh, U aksennya. Jadi 5U pangkat 4 dikali U aksen. Tadi U-nya berapa? U-nya 3x pangkat 2 plus 2. Maka hasilnya adalah 5 buka kurung 3x kuadrat plus 2 tutup kurung pangkat 4 dikali 6x. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama, yaitu turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 4 adalah, nah ini kita tinggal turunin aja. Pertama, turunan 3x kuadrat adalah 6x, karena duanya pindah ke depan, pangkat duanya pindah ke depan, jadi 2 kali 3x pangkat 2 min 1, jadi hasilnya adalah 6x pangkat 1 atau 6x. Lalu untuk 5x-nya kita turunin, hasilnya adalah 5. Lalu untuk min 4, ini turunannya adalah 0, karena tidak ada x-nya atau tidak ada pangkatnya, jadi kita turunin jadi 0. Jadi hasilnya adalah 6x plus 5 yang A. Lalu ini yang kedua, turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3, maka nah ini untuk yang ini turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2, karena pangkat 3-nya ini pindah ke depan dikali x, yaitu 3x, dan pangkat 3-nya nih dikurangin 1, jadi 3x pangkat 2. Lalu yang ketiga adalah turunan fungsi fx 2x kuadrat plus 4x. Nah, untuk ini turunannya adalah 2-nya kita pindahin ke depan, yaitu adalah 4x. Lalu turunan 4x adalah 4, jadi hasilnya adalah turunan pertamanya adalah 4x plus 4. Nah, ini lalu untuk materi yang kedua adalah integral. Nah, integral merupakan salah satu cabang dari ilmu kalkulus yang digunakan untuk mengukur jumlah atau akumulasi dari sesuatu dalam sebuah domain tertentu. Integral juga bisa dianggap sebagai kebalikan dari operasi diferensial, sehingga disebut juga antiturunan. Secara sederhana, penjumlahan kontinu yang terdiri dari antiturunan disebut dengan integral. Nah, ini pengertiannya juga, yaitu pengertian integral kalkulus merupakan salah satu cabang ilmu matematika mencakup beberapa konsep, di antaranya limit, turunan, dan integral. Ketiga konsep perhitungan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Nah, pada bab sebelumnya yang sudah dipelajari sama Bu Irma juga, kita telah belajar konsep turunan, pemahaman pemahaman tentang konsep turunan dapat digunakan untuk memahami konsep integral juga. Jadi misalnya tuh diberikan fungsi fx sama dengan 4x kuadrat, maka ini mempunyai turunan yaitu 28x. Jadi duanya pindah ke depan, pangkat duanya pindah ke depan, jadi 2 kali 14x, yaitu 28x, dan pangkat duanya dikurangi 1. Jadi 28x pangkat 1 atau sama dengan 28x. Nah, yang integral itu dibagi dua. Yang pertama adalah integral tak tentu. Nah, integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan integral. Integral tertentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse kebalikan dari turunan. Himpunan integral fungsi fx dinyatakan dengan integral fx dx, dibaca integral fx terhadap x. Jika fungsi fx adalah antiturunan dari fungsi fx, maka dapat ditulis fx sama dengan fx, karena fx adalah antiturunan dari fungsi fx, maka secara matematis integral dinotasikan sebagai berikut. Integral fx terhadap x, maka hasilnya adalah integral fx
terhadap X sama dengan fx plus C, di mana integral fx terhadap X adalah bentuk integral tak tentu. Integral fx terhadap X, fx-nya adalah integral yang diintegralkan, lalu kapital X yaitu fungsi asal atau fungsi pokok, lalu C-nya adalah konstanta atau tetapan integrasi. Nah, kita bisa ini adalah rumus umum dan sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama adalah integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua, integral k dikali terhadap x sama dengan kx plus c. Yang ketiga adalah integral x kuadrat n terhadap x sama dengan 1 per n plus 1 x kuadrat n plus 1 plus c. Lalu yang keempat adalah integral k dikali x pangkat n terhadap x sama dengan k per n plus 1 x kuadrat n plus 1 plus c. Untuk yang baru kita pelajari itu hanya empat rumus umum ini yang sudah dikeluarkan oleh Bu Irma juga waktu PAS kemarin. Jadi ini yang bisa saya jelaskan adalah 4 doang. Nah, ini adalah contoh soalnya, yaitu integral 4 terhadap X, maka menghasilkan integral 4X pangkat 0 terhadap X, yaitu 4 per 0 plus 1 X pangkat 0 plus 1 plus C, yang menghasilkan 4X plus C. Lalu yang kedua adalah integral 5X kuadrat terhadap X, yaitu kita integralkan menjadi 5 per 2 plus 1 X kuadrat plus 1. Nah, plus C. Maka menghasilkan 5 per 3 X pangkat 3 plus C. Lalu yang ketiga adalah integral 1 per S pangkat 4 terhadap X. Maka ini hasilnya adalah integral X pangkat min 4 terhadap X sama dengan 1 per min 4 plus 1 min plus 1 X min 4 plus 1 plus C. Maka menghasilkan min sepertiga X pangkat 3 min sepertiga X min 3. Nah, kita coba beda dulu nih yang ini. Yang 1 per X pangkat 4 ini bisa kita integralkan, itu menjadi hasilnya adalah X pangkat min 4. Jadi jadi jangan bingung kalau X min 4 ini awal mulanya, X pangkat min 4 ini awal mulanya adalah dari 1 per X pangkat 4 yang sudah diintegralkan. Lalu yang kedua adalah integral tentu. Nah, definisi integral tentu adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Batas-batas ini merupakan nilai variabel dari fungsi yang telah diintegralkan dalam matematika. Integral tentu bisa dimanfaatkan untuk mencari luasan di bawah kurva volume benda putar yang dibatasi oleh titik-titik tertentu, luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu, dan masih banyak lainnya. Nah, ini adalah sifat-sifat integral tentu. Yang pertama adalah batas B, itu ada batas atas dan batas bawah. Itu disebutnya batas atas dan batas bawah. Jadi integral fx terhadap x sama dengan f kapital X apa namanya b a, yaitu sama dengan f dikali b dikurang f dikali a. Jadi ini tuh apa ya, kalau contoh di soalnya itu integralnya kita integralkan dulu. Nah, setelah dapat integral ya, kita kalikan dengan batas bawah dan batas atas, lalu dikurang dari batas atas dikurang batas bawah. Yang B adalah
integral fx dx sama dengan 0. Lalu yang ketiga adalah integral fx dx sama dengan min integral fx dx fx terhadap x. Nah, ini adalah contoh soal integral tentu, yaitu batas atasnya 2, diintegralkan batas bawahnya min 1, integral 2 terhadap x. Lalu yang B, batas atasnya 0, batas bawahnya 2. Integralnya 2x plus 5 terhadap x. Lalu yang ketiga adalah batas atasnya adalah 2, integral batas bawahnya min 1, 3 buka kurung 2x min 1 tutup kurung terhadap x. Nah, untuk jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk yang A, itu jawabannya adalah kita integralkan duanya ini. Duanya ini kalau kita integralkan menjadi 2x. Nah, x-nya itu kita pakai batas atas dan batas bawah. Jadi 2 kali 2 dikurang 2 dikali min 1. Hasilnya adalah 4 ditambah 2, yaitu 6. Lalu yang kedua, ini kita integralkan dulu 2x plus 5-nya. 2x plus 5 ini ketika kita integralkan itu menjadi x kuadrat plus 5. Nah, x kuadrat plus 5 ini kita aplikasikan ke batas atas dan batas bawah. Nah, ketika sudah diaplikasikan, yang seperti di soal ini, itu menghasilkan min 14. Lalu yang ketiga, kita integralkan dulu. Nah, yang kita integralkan itu adalah yang 2x min 1-nya ini. Jadi, kita integralkan itu menghasilkan x kuadrat min x. Nah, lalu kita aplikasikan ke batas atas dan batas bawah, yaitu adalah 2 kuadrat min 2 dikurang min 1 kuadrat. Nah, itu menghasilkan 4 dikurang 2 lagi, hasilnya adalah 0. Nah, yang 3-nya ini kita taruh bawah langsung, jadi 3 dikali 0 sama dengan 0. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.